Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Lunch with Jesus. Sejak kecil, orang tua saya selalu mengajarkan kepada saya, "Nak, kamu harus akur ya dengan kakakmu. Jangan suka berantem." Saya percaya bahwa setiap orang tua pasti kepengen anak-anaknya akur dan saling mengasihi. Sama saudara sendiri bisa akur. Kalau sama orang lain, salah satu hal yang mungkin agak sulit untuk dilakukan dalam hidup ini adalah berteman dengan semua orang. Namanya juga manusia, punya karakter dan kepribadian masing-masing. Kadang kita merasa, aku nggak cocok bergaul sama si A. Wah, sorry deh, aku nggak setuju sama pendapatnya si B. Aku mah nggak suka dengan si C. Omongannya itu loh. Nah, pernah nggak sih saudara melontarkan kata-kata semacam itu? Dikatakan dalam Injil hari ini, dalam Yohanes 11, ayat 51c sampai dengan 52. Dikatakan bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yesus itu sudah mati untuk kita loh. Bukan hanya mati untuk kita, tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kalau sekarang ada yang tanya sama kita, "Kamu cinta Tuhan Yesus?" Kita akan dengan mudah mengangguk, "Iya, aku cinta Yesus." Tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, "Sudah damai dengan semua orang?" Nah, ini yang menjadi PR kita sama-sama. Sebab yang namanya hidup, kita nggak bisa lepas dari konflik ataupun selisih pendapat. Mungkin dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan teman pelayanan kita, atau mungkin dengan anggota keluarga kita sendiri. Konflik yang terjadi juga mungkin bukan gara-gara salah kita. Bisa jadi kita memang benar, tapi bukan itu. Tidak bisa itu menjadi alasan untuk kita tidak hidup damai dengan semua orang. Ada satu ayat Alkitab yang menjadi favorit saya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa, dan doa Yesus itu berbunyi seperti ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu sampai berdoa loh, supaya kita semua menjadi satu. Tapi faktanya, kita masih susah hidup damai dengan semua orang. Ngakunya murid Kristus, tapi masih suka saling sebel, masih suka gosipin teman sendiri, bahkan mungkin masih suka berantem, boro-boro yang namanya bersatu. Makanya, kalau di persekutuan, kita sering doa, minta kesatuan hati. Kenapa? Karena emang bersatu itu gak selalu mudah. Ingat saudara-saudara, yang senang kalau ada perpecahan itu si jahat. Dia gak suka kalau anak-anak Tuhan bersatu. Makanya, kalau kita berselisih, justru si iblis jadi senang. Ayo, jangan mau bikin si iblis senang. Kalau kita cinta sama seseorang, kita pasti akan berusaha untuk menyenangkan atau membahagiakan orang tersebut. Jadi, kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan Yesus, kita juga pasti pengen untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ayo bersatu. Gimana caranya supaya bisa bersatu? Pertama, milikilah kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati, kita bisa sadar, oh iya, aku ini nggak selalu benar loh. Oh iya, aku bukan yang paling hebat. Hanya dengan kerendahan hati, kita bisa mengalah, walaupun kadang kita nggak salah. Kedua, kasih. Minta sama Tuhan supaya Tuhan memperluas kapasitas kita untuk mengasihi. Saya suka mengumpamakan hal ini sebagai love tank atau tangki cinta. Kalau saya lagi jengkel atau kecewa sama seseorang, saya biasanya berdoa. Saya bilang, "Tuhan, ampuni saya karena saya sudah gagal mengasihi. Tolong perluas tangki cinta kasih saya supaya saya bisa mengasihi orang tersebut." Yang ketiga, tunduk taat sama otoritas.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, komunitas kita nggak akan bisa bersatu kalau kita nggak mau tunduk sama leader kita. Komunitas kita nggak akan bisa maju kalau kita nggak mau dengar apa kata leader kita. Dan kita lebih milih untuk jalan sama pemikiran kita sendiri, jalan semau gue. Kata-kata peribahasa itu benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk bisa tunduk taat, kita juga butuh kerendahan hati. Saudaraku yang terkasih, kita perlu minta untuk bantuan Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa, kita pasti gagal. Kenapa? Namanya kita manusia, masih daging. Tapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa bersatu untuk Kristus. Mari saat ini, kita mau masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara Bapa. Tapi hamba percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bapa, biar Engkau yang perluas kapasitas kami untuk mencintai. Dan bantu kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati Bapa. Agar sungguh kami semua bisa semakin rukun. Agar sungguh dalam komunitas kami bisa semakin terjadi kesatuan hati. Supaya kelak suatu hari nanti, sungguh apa yang menjadi keinginan-Mu Bapa boleh terjadi, yaitu gereja Tuhan boleh semakin bersatu, anak-anak Tuhan boleh semakin bersatu. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu untuk Kristus.